Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, tetap semangat untuk belajar secara online. Berikut, Budiah akan memberitahukan materi pertama untuk pertemuan kita kali ini, membahas tentang bab ke-1, pelajaran IPS kelas 9. Bab pertama berisi tentang interaksi antar negara Asia dengan negara lainnya. Pada pertemuan kali ini, Budiah akan menjelaskan tentang letak, luas, serta karakteristik dari masing-masing benua yang ada di dunia. Apakah kalian sudah pernah mengetahui ada berapa jumlah benua yang ada di dunia dan nama-nama masing-masing benua tersebut? Nah, di pertemuan presentasi berikut ini nanti kalian akan diberikan penjelasan yang mendetail tentang masing-masing letak, luas, dan karakteristik dari benua-benua tersebut. Simak ya, dan perhatikan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Materi presentasi hari ini adalah kita membahas tentang bab pertama IPS kelas 9. Bab pertama IPS kelas 9 berisi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, mari kita bahas tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian semua dapat pertama, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Yang kelima, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Perhatikan peta sebaran benua di dunia berikut ini. Kalau kalian perhatikan, di sana ada 6 benua. Bahkan ada 7 jika dihitung bersama Antartika. Mengenai benua itu apa, kita harus lihat dulu pengertiannya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Nah, berapa jumlah benua di dunia? Para ahli masih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menyebutkan 7 benua, terdiri dari benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Namun, ada yang menyebutkan hanya 6 benua, yaitu membaginya menjadi benua Eurasia, yang merupakan gabungan Eropa dan Asia, lalu Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Sedangkan mereka yang menyebutkan 5 benua membaginya menjadi Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Ada pula yang membagi menjadi 5 benua namun tidak mengikut sertakan Antartika. Dan Amerika tidak terbagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sehingga benua di dunia hanya terdiri atas Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Perhatikan pembagian wilayah benua Asia berikut ini. Ya, kalian bisa perhatikan di sini ada tanda-tanda dari letak astronomis benua Asia. Berikut ini adalah luas dan karakteristik benua Asia. Benua Asia terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Batas-batas benua Asia, di sebelah utara adalah Samudra Arktik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa yaitu Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Luas benua Asia adalah 44 juta kilometer persegi, merupakan benua terluas di dunia dan 4,5 kali luas benua Eropa. Pembagian atau region atau wilayah di Asia
terbagi menjadi satu Asia Barat atau Asia Barat Daya yang kita kenal dengan istilah Timur Tengah. Yang kedua adalah Asia Tengah, ketiga adalah Asia Timur, keempat adalah Asia Selatan, kelima adalah Asia Tenggara, dan terakhir adalah Rusia. Begitu luasnya benua Asia ini, maka memiliki beraneka ragam iklim, mulai dari iklim tropis, subtropis, dan sedang. Nah, selanjutnya adalah benua Amerika. Perhatikan, di sini ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Namun, ada yang mengatakan bahwa ini adalah satu benua. Ya, maka kita perhatikan letak dan luas serta karakteristik dari benua Amerika. Benua Amerika ini terkenal dengan sebutan benua merah. Kenapa? Kira-kira mengapa benua Amerika disebut dengan sebutan benua merah? Ya, benar sekali. Benua Amerika dikenal dengan benua merah karena penduduk asli benua Amerika adalah suku Indian. Suku Indian dianggap berkulit merah. Padahal sesungguhnya warna merah itu adalah warna cat yang mereka taruh di wajahnya. Ya, wajah suku Indian itu sering mereka berikan warna merah, ya, dengan menggunakan cat. Karena itu seolah-olah tampaknya suku Indian itu berkulit merah. Maka benua Amerika terkenal dengan sebutan benua merah. Bagaimana dengan batas-batasnya? Ya, kalian perhatikan di peta sebelumnya bahwa di sebelah utara, ya, di sebelah utara Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Luas dari benua Amerika adalah 42.057.100 km persegi, terbesar kedua setelah Asia. Pembagian wilayah atau region dari benua Amerika adalah Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Amerika Tengah, serta Kepulauan Karibia yang berada di sekitar Amerika bagian tengah. Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa sebenarnya Meksiko masuk dalam wilayah Amerika Tengah, ya. Bagaimana selanjutnya benua yang lain? Nah, ini adalah benua Eropa. Kalian perhatikan ya, bahwa benua Eropa itu ternyata tidak besar, ya. Kita lihat di slide selanjutnya tentang letak, luas, dan karakteristik benua Eropa. Benua Eropa ini terletak pada 9 derajat bujur barat dan 60 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara dan 80 derajat lintang utara. Iklim di wilayah Eropa sebagian besar adalah subtropis dan sedang, karena seluruh bagian benua Eropa berada di bagian utara dunia. Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pernahkah kalian mengalami musim-musim tersebut di Indonesia? Tentu saja tidak pernah, karena Indonesia adalah memiliki iklim tropis yang tidak mengalami 4 musim, tapi hanya mengalami 2 musim. Oke, bagaimana dengan batas-batas benua Eropa? Batas benua Eropa di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Kita ulangi ya, batas-batas benua Eropa. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, yaitu pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Luas benua Eropa adalah 10.355.000 km persegi. Terkecil sebelum benua Australia ditemukan ya. Jadi yang paling kecil sebenarnya adalah nanti benua Australia. Pembagian wilayah atau region dari benua Eropa terdiri dari Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Tetapi saat ini pembagian wilayah semacam itu sudah pudar karena adanya ikatan secara ekonomi dan politik dari negara-negara tersebut
yang berada di benua Eropa melalui lembaga Uni Eropa atau European Union. Apa karakteristik yang lain lagi yang dapat kalian temukan pada benua Eropa? Benua Eropa terkenal dengan sebutan benua biru. Mengapa? Karena sebagian besar penduduk yang berada di benua Eropa memiliki mata berwarna biru, rambut berwarna pirang, dan kulit berwarna putih, yaitu suku Caucasus. Ya, itu adalah salah satu karakteristik dari benua Eropa yang membedakannya dengan benua lainnya. Selanjutnya adalah benua Afrika. Perhatikan benua ini. Ya, ini adalah peta dari benua Afrika. Terdiri dari Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Ini adalah pembagian wilayah atau region dari benua Afrika. Perhatikan letak luas dan karakteristik benua Afrika. Benua Afrika terkenal dengan sebutan benua hitam. Mengapa benua Afrika terkenal dengan sebutan benua hitam? Tahukah kalian jawabannya? Ya, benar sekali, karena hampir sebagian besar dari penduduk benua Afrika berkulit hitam. Karena itu, benua Afrika terkenal dengan sebutan benua hitam. Letak astronomis benua Afrika adalah 17 derajat bujur barat dan 50 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Batas-batas dari benua Afrika yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan luasnya adalah 30.290.000 km persegi. Ya. Selanjutnya adalah benua Australia. Nah, benua Australia ini seluruhnya berada di wilayah selatan, ya, di bagian selatan bumi. Berbanding terbalik dengan benua Eropa yang yang seluruhnya berada di belahan bumi utara. Ya, benua Australia ini seluruhnya berada di belahan bumi selatan. Pembagian wilayah atau region dari benua Australia adalah Australia Barat, Australia Utara, Australia Selatan, Queensland, New South Wales, Victoria, Canberra, dan daerah khusus ibu kota Canberra, serta Tasmania. Ya, ini adalah pembagian wilayah atau region dari benua Australia. Bisa kalian perhatikan bahwa yang paling luas adalah Australia Barat. Ya. Berikut adalah letak luas dan karakteristik dari benua Australia. Letak astronomis dari benua Australia adalah 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Maka, bagian dari Australia yang memiliki iklim tropis adalah Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian lagi beriklim subtropis dan sedang. Batas dari benua Australia yaitu di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Indonesia, Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Demikian juga di sebelah barat masih berbatasan dengan Samudra Hindia, ya. Karena Samudra Hindia ini adalah samudra yang luas, ya. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Luas dari benua Australia sedikit lebih kecil daripada benua Eropa, yaitu 8.945.000 km dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Dan yang menjadi keunikan lain dari benua Australia adalah di benua yang sedemikian luas hanya terdapat satu negara, yaitu negara Australia. Sehingga negara Australia memiliki memiliki wilayah yang sangat luas dan sangat besar. Namun, 2/3 wilayahnya berupa gurun yang tak dapat dihuni. Sedangkan pembagian wilayah dan region tadi sudah disebutkan ya sebelumnya, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota Canberra.
Demikianlah penjelasan tentang bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sengaja di awal kalian dijelaskan tentang benua-benua di Asia dan benua lainnya. Maksud Ibu, di bagian ini kalian dapat mengetahui benua-benua yang ada di dunia, sehingga nanti ketika kita membicarakan tentang interaksi antar negara Asia, kalian sudah mengetahui negara-negara tersebut berada di wilayah benua mana. Oke? Ya, demikianlah penjelasan tentang bab 1, interaksi antar negara antar Asia dan negara lainnya. Terima kasih, dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang berada di Google Classroom. Tepat waktu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.